warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah. Pada hari ini saya ingin menyampaikan materi sebelumnya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin ya robbal alamin. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sebab kurban. Berbicara tentang kurban, pasti yang ada di pikiran kita berkenaan dengan Hari Raya Idul Adha. Kurban atau disebut juga al-udhiyah menurut bahasa berasal dari kata qoroba, yakrubu, dan kurbanan yang artinya mendekatkan diri. Adapun secara istilah, kurban ialah penyembelihan hewan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rukun dan syarat tertentu. Pelaksanaannya yaitu bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha atau tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan akhir hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tempat penyembelihan kurban hendaknya dekat dengan tempat sholat Idul Adha. Dasar hukum dalam melaksanakan kurban terdapat di dalam Quran Surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ibadah kurban dilatar belakangi oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putra beliau. Lalu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesabaran, ketabahan, serta keikhlasan keduanya, maka pada saat Nabi Ibrahim hendak mengorbankan Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti kurban tersebut menjadi seekor domba yang besar. Kisah ini pun diabadikan di dalam Quran Surah As-Saffat ayat 102-107. Silahkan kalian simak video yang ibu tampilkan untuk lebih jelasnya mengenai kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Suatu malam beliau bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim termangu-mangu memikirkan mimpinya. Wahyu dari Allah atau godaan syaitan. 2 malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya, setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpi itu. Anakku, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu? Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap dia menjawab, Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya. Bertambah rasa syukur Nabi Ibrahim. Bertambahlah kecintaan kepada anaknya. Bertambah mantap pula hati beliau melaksanakan perintah yang sulit itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda mereka agar mengurungkan niat pengorbanan Ismail. Ibrahim, dasar ayah tidak punya perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh. Sekarang kau mau sembelih, ha? Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil dan melempari iblis. Beliau tidak bergeming dengan godaan-godaan itu. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah. Begitu pula Ismail. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail, bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik. Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban
sedangkan Ismail tidak jadi disembelih. Peristiwa ketika Ibunda Hajar ditinggalkan sendirian bersama Ismail ketika masih bayi dan pengorbanan Ismail diabadikan dalam rangkaian ibadah haji kita. Binatang yang sah untuk kurban ialah binatang ternak yang dipelihara khusus untuk dikonsumsi dagingnya, bukan yang diperas susunya, dimanfaatkan kulit atau tenaganya. Adapun untuk ketentuan hewan yang sah untuk kurban ada 5, yaitu yang pertama ialah kambing, umur 1 tahun atau lebih, atau sudah berganti gigi seri, dan umur 2 tahun atau lebih, atau yang bisa disebut dengan ma'zun. Yang kedua yaitu domba, umur 1 tahun atau lebih, atau sudah berganti gigi seri. Yang ketiga yaitu kerbau, umur 2 tahun atau lebih. Yang keempat yaitu sapi, umur 2 tahun atau lebih. Yang kelima yaitu unta, umur 5 tahun atau lebih, yang disebut sebagai ibil. Adapun untuk kriteria fisik, hewan kurban harus memenuhi sebagai berikut, yaitu hewan tersebut harus gemuk dan berlemak, tidak cacat, contohnya seperti putus telinganya, pincang kakinya, dan buta matanya, dan sebagainya. Setelah itu tidak sakit-sakitan dan tidak dalam keadaan hamil. Agar mencapai keutamaan yang sempurna dalam ibadah kurban, ada sunnah-sunnah yang hendaknya dikerjakan. Yang pertama yaitu tidak mencukur rambut dan memotong kuku. Apabila seseorang berkurban, maka hukumnya makruh jikalau ia mencukur rambut dan memotong kuku sebelum hewan kurbannya tersebut disembelih. Yang kedua yaitu menyembelih sendiri bagi yang mampu. Apabila tidak, maka dianjurkan hadir dan menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Yang ketiga yaitu penyembelih dan hewan kurban menghadap kiblat dan lambung kiri hewan ditempatkan di sebelah bawah. Yang keempat yaitu mengawali dengan membaca basmalah. Yang kelima yaitu mengucapkan takbir, boleh sebelum atau sesudah mengucapkan basmalah. Yang keenam yaitu mengikat binatang kurban dengan cara yang benar, yaitu kedua kaki kiri dan bagian kepala diikat kuat-kuat, sedangkan kedua kaki kanan diikat tidak terlalu kuat untuk memberikan peluang gerak bagi hewan. Yang ketujuh, tidak memperlihatkan prosesi penyembelihan kepada binatang lain. Yang kedelapan, menutupi kepala binatang yang akan disembelih dengan daun yang lebar. Yang kesembilan, melakukan penyembelihan dengan cara yang tepat, yaitu untuk binatang sapi dan kambing hendaknya disembelih di bawah jakun. Tapi untuk hewan yang berleher panjang, misalnya seperti unta, maka dipotong pada bagian leher yang dekat dengan tubuh. Yang ke-10 yaitu memotong 3 saluran dengan cepat. 3 saluran itu ialah yang pertama saluran pernafasan, yang kedua saluran makanan, dan yang ketiga saluran pembuluh darah. Yang ke-11 yaitu memastikan hewan benar-benar dalam keadaan mati. Jangan sampai kita memotong atau menguliti hewan tersebut jikalau masih hidup, karena akan mengubah status daging tersebut menjadi bangkai. Pembagian dan pemanfaatan daging kurban. Daging kurban dibagikan dalam keadaan masih mentah. Adapun daging kurban dibagikan kepada fakir miskin dan sebagian untuk orang yang melaksanakan kurban. Tapi jikalau ia berkurban itu karena nazar, maka seluruh daging kurban tersebut dibagikan kepada fakir miskin dan sanak keluarganya. Adapun tenaga orang yang menyembelih tidak boleh dibayar dengan daging kurban atau salah satu bagian hewan tersebut, misalnya seperti kepala, kaki, dan sebagainya. Orang yang menyembelih hewan tersebut harus diupah dari uang pribadi yang dimilikinya. Jadi tidak boleh dari daging hewan tersebut, dan tidak boleh juga upahnya itu diambil dari hasil penjualan bagian hewan kurban tersebut. Tata cara pelaksanaan penyembelihan ibadah kurban. Yang pertama, hewan dibaringkan pada sebelah kiri rusuk hewan dengan posisi muka mengarah ke kiblat.
Yang kedua, mengawali dengan membaca bismillah. Setelah itu membaca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setelah itu, penyembelih meletakkan kakinya di atas leher hewan agar hewan tidak memberontak, lalu membaca Bismillahi Allahu Akbar. Setelah itu membaca doa kabul agar kurbannya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya ialah Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min. Sebut nama orang yang melaksanakan kurban. Yang ketiga yaitu lakukan sekali gerakan potong pada leher hewan kurban. Yang keempat yaitu menggantung kaki belakang hewan setelah disembelih. Yang kelima ialah mengikat saluran makanan dengan dubur hewan. Yang keenam, melakukan pengulitan secara perlahan. Yang ketujuh, mengeluarkan isi dalam hewan dan dipisahkan. Yang kedelapan yaitu dibungkus terpisah dengan plastik khusus makanan. Yang kesembilan yaitu menjaga kebersihan daging kurban. Perlu diingat, daging kurban di luar lemari pendingin tidak boleh lebih dari 4 jam. Hikmah dalam ibadah kurban. Ibadah kurban memberikan hikmah bagi kehidupan manusia, yaitu yang pertama menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam yang taat dan tegar melaksanakan kurban atas perintah Allah, meskipun beliau harus mengorbankan putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang beliau sayangi dan cintai. Yang kedua yaitu menegakkan syiar Islam dengan merayakan Idul Adha secara bersamaan dan saling menolong dalam kebaikan. Yang ketiga yaitu bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, maka mengalirkan darah hewan kurban ini termasuk syukur dan ketaatan dalam bentuk takarub yang khusus. Yang keempat yaitu terjalinnya hubungan yang baik antar sesama manusia dan masyarakat. Yang kelima ialah menghindarkan diri dari sikap tamak dan menimbulkan sikap murah hati. Sampai sini saja penyampaian materi dari Ibu. Semoga bermanfaat dan kita dapat mengamalkan ilmu tersebut. Apabila ada yang tidak kalian pahami, silahkan ditanyakan. Tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian materi pada hari ini. Ibu tutup dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.